Ya, ini video 5 ya. Kita fokus dulu ke Katolik Roma. Peristiwa Protestan abad 17. Cari sendiri untuk pendalamannya ya. Ini semua orang juga tahu nih, seluruh dunia. Banyak sekali pendapat salah ya mengatakan bahwa Katolik pada hari itu menjual surat pengakuan dosa lah dan lain sebagainya. Yang nggak gitu, itu hanya sentimen aja. Itu kan aslinya juga sumbangan untuk pembangunan gereja-gereja, karena agama Katolik Roma itu sangat masif di seluruh dunia ya, di seluruh penjuru dunia. Dia betul-betul penyebarannya sangat masif ya, sangat top dah, sangat populer pada hari itu. Maka ada gonjang-ganjing dunia pada hari itu di dalam kehidupan, tentang ekonomi, pengangguran dan lain sebagainya. Tolong ya, kalau kita bicara jadul, zaman dulu jangan mikir ada telepon, ada WA, ada kontak sana sini, nggak ada, sangat sulit ya. Terus juga kalau ada suatu peristiwa hari ini, bukan hari ini juga tahu. Kalau sekarang kan gitu, ada WA langsung seluruh dunia tahu. Yang nggak gitu lah, gitu kan merembet kan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun baru nampaklah perubahan itu. Jangan ngayal deh ya. Jadi pikirkan dulu, itu nggak ada yang kayak gitu-gituan. Nah, jadi diprotes lah, maka itu dikenal dengan nama protes kan, oleh para kaum intelek. Ya, maka dari itu nanti kan ujungnya akhirnya dikatakan itu adalah komunitas Protestan. Ya, karena pada protes ya, kenapa gereja ini umat susah. Kan berarti kan orang-orang Protestan ini kan awalnya kan agamanya Katolik dong. Ya. Ini saya bicara gejolak di belahan dunia barat dulu nih. Kan ini lahirnya dari situ ya. Gitu. Nanti kan ada tokohnya lah, nanti pelajari sendiri lah ya. Ada tokohnya itu siapa? Calvin, Luther, Calvert, Zwingli, segala itu pelajarin aja itu ya. Kalau mau rinci sendiri. Nah, diproteslah Katolik ini. Oleh siapa? Kalau orang ngebacot ya, mau dia orang gila, orang sakit jiwa kan bisa saja memprotes. Kan tokoh-tokoh para pimpinan agama Katolik kan juga tahu dong, lihat juga dong nih orang sinting apa orang apa. Ternyata tidak. Orang-orang terpelajar, orang-orang intelek. Ya, seperti yang tadi itu para tokohnya Calvert, Calvin apa segala itu dari negara-negara barat yang kita kenal lah, situlah pokoknya ya, Jerman apa segala kesana gitu. Inggris nanti lain sendiri ya. Inggris itu unik sendiri loh. Inggris itu bukan Katolik, ini awam banyak yang salah ini ya. Inggris bukan Katolik, bukan Protestan, lain sendiri ntar ya. Bukti, oke, bukti gampang depan mata. Akhirnya setelah dia menggumpal ya, mengkristal menjadi sebuah komunitas yang dinamakan Kristen Protestan. Nanti kita bahas kenapa akhirnya ini masuklah menjadi golongan yang kita sebut religi atau ya Indonesianya agama. Akhirnya memang begitu. Akhirnya dia menjadi sendiri total, putus total dari induknya. Karena perdebatan saling silang itu nggak ada lagi hubungan. Bukti aja yang paling gampang. Begini, para yang akhirnya menjadi pimpinan ini, pimpinan Kristen Protestan ini, yang akhirnya Katolik juga melihat memang ini udah gejolak dunia begitu, karena nanti ada kaitannya dengan banyaknya pengangguran di dunia pada hari itu di Eropa. Masuklah yang terkenal dengan apa, protesnya itu yang dibilang dalil protesnya komunitas ini gitu, yang katanya kertas apa, kayak kertas apa itu, selebaran kalau dibilangnya brosur, ditempel gitulah, isinya maki-maki lah, negatifnya dia lah begitu. Nanti silakan cari. Itu bisa masif ya, karena pada masa itu bersamaan ditemukanlah alat stensil. Kalau zaman sekarang alat fotokopi ya gitu loh, pabrik cetak lah kalau zaman sekarang. Itu sangat menunjang keprotesannya dia nih, protesnya pihak para pimpinan agama Katolik itu.
itu bisa dilihat dari sejarah alat stensil itu. Johannes Gutenberg namanya. Lihat masanya sama. Disitulah keberhasilan Protestan. Kalau zaman sekarang nih gara-gara ada internet nih, kalau kita mau menghasut-hasut pakai internet cepet ya. Ya karena ada wadah internet. Coba lihat 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kalau kita menghasut orang kan makan tahunan. Ya kan, beri kabar dulu sana sini, lama pakai surat lagi kan, pakai amplop, pakai perangko, ya kan. Beda kan. Nah, pada masa itu memang ada perubahan modernisasi tentang komunikasi, yaitu alat stensil, dibuat dalil itu ditempelin di tembok-tembok kota gitu, kayak iklan-iklan yang apa, sedot tinja apa sih itu kan ditempel-tempel, goyang lah Katolik itu. Dan betul terbukti bahwa yang memprotes itu kaum intelek. Dari mana buktinya? Lihat para rohaniwannya. Ini nanti jadi perdebatan ya kalau menggunakan ini, tapi oke lah, kita pakai identitasnya. Para agamawan Protestan itu adalah pendeta. Oke. Lihat, dia punya SOP di dalam busana resminya. Lihat, toga, menggunakan toga ya, toga hitam, ntar di lehernya ada putih gitu ya, gitu, pakai toga terus ada putih ya, pakai toga. Apa itu maksudnya? Mereka adalah bukan orang sembarangan. Ini dari jadul juga toga kesarjanaan, mempunyai titel kesarjanaan dalam berbagai bidang ilmu, disiplin ilmu. Itulah dia tandanya. Mereka tidak menggunakan atribut-atribut resmi legal Katolik lagi, dia tanggalkan itu semua. Nanti isi protesnya silakan pelajari detailnya, nanti membuang ikon-ikonnya apa segala. Sebab begini, ndak ada dong pada hari peristiwa itu langsung pihak Kristen Protestan mempunyai gedung ibadah, yang nggak ada. Orang dia juga hasil rampasan dari Katolik kok, pengambil alihan kok dari bangunan gedung gereja Katolik Roma tersebut yang terpencar di seluruh dunia kan. Pengambil alihan ini, komunitas-komunitas ini, para pastor Katoliknya ya keluar dari properti tersebut, diambil sama kelompok ini dan ditandai begitu bangganya itu ceramah-ceramah atau homilinya para agama yang akhirnya menjadi agamawan di dalam komunitas Protestan itu diciri khaskanlah dengan menggunakan jubah toga yang hitam ada putihnya itu menandakan, woi, gue bukan ngomong sembarangan nih tentang gue keluar dari agama Katolik, gue bukan orang goblok nih. Itu yang mau disampaikan kepada umat yang tadinya pun Katolik gitu loh. Satu komunitas itu kan Katolik beserta propertinya diambil alih begitu. Akhirnya bertumbuh menjadi ya awalnya ya kita bilang lah denominasi kekristenan ya, Christianity bukan Kristen ya, Christianity ya, kekristenan yang akhirnya mengkristal, yang akhirnya nanti kita bahas menjadi agama ya. Ini pun juga udah menjadi agama begitu ya. Maka di sini sudah yang tadinya konflik dan lain sebagainya, dari tadinya konflik musuhan besar menjadi akhirnya berdamai dalam artian oke, kita masing-masing aja mempunyai doktrinnya lain, dogmanya lain ya kan, ajarannya lain, terus juga menginterpretasikan Isanya lain, ya silahkan masing-masing. Demikian jadi cerita singkatnya, memperdalamkannya. Kan ini saya udah kasih clue ya, cari di Google, saya nggak perlu ke perpustakaan deh kalian gitu loh ya. Lihat begitu sejarahnya, lihat urutannya nanti beserta dengan ini memang pemicu ya, alat stensil itu ya, alat stensil yang dicanangkan oleh Johannes Gutenberg itu, lupa saya dari negara mana itu ya. Maka jadilah mengkristal menjadi Protestan. Maka
akhirnya mengkristal kembali menjadi tak terbantahkan menjadi agama Kristen Protestan. Kalau ini ya udah jelas itu Katolik siapa toh, begitu. Next, video 5 lanjut nanti ke video 6, saya cut dulu.